Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudara sekalian, sobat sekalian, apa kabar? Wah, ini lagi Dede nih. Lagi berjemuran ya. Alhamdulillah tadi naik sepedaan terus berjemur begitu ya. Luar biasa, masya Allah. Ini nikmat yang tidak terhitung. Nah, kita rekaman sendiri ya, membuat video sendiri, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan yang lainnya. Kita berbincang-bincang seperti biasanya, saudara sekalian, teman-teman sekalian, sobat sekalian, semoga bermanfaat ya. Nanti apa yang saya sampaikan di pagi yang cerah ini, sinar matahari. Wah, lihat sawah ini, sawah yang menghijau ini, alam dunia Allah luar biasa. Allah Rabbus samawati wal ard. Ya Allah ya Rahman, semoga kita semuanya sehat selalu, sobat sekalian ya. Saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dua ayat ya. Ini ayat menarik, tadi saya baca maksudnya, dan menarik sepertinya untuk kita obrolkan begitu. Dalam ayat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di ayat 83, Nabi kita Nabi Ayub alaihissalam, setelah beliau, nah ini mungkin ada hubungannya dengan sekarang kita lagi dilanda ini ya, dilanda musibah dalam masa COVID-19 ini yang luar biasa. Ayub waktu itu, sobat sekalian, diberi ujian oleh Allah. Diberi Allah penyakit, musibah ya, bukan hanya penyakit, musibah, ujian luar biasa. Anak-anak beliau meninggal. Membayangkan saudara sekalian, sekarang juga banyak kerabat kita ya, saudaranya meninggal, luar biasa. Nabi Ayub juga mengalami anak-anaknya yang baik, yang soleh, yang luar biasa, diambil sama Allah satu persatu. Luar biasa ujian. Bukan hanya itu, hartanya habis, ternak, hewan ternaknya yang banyak. Kemudian kebun-kebunnya yang banyak hasilnya yang beliau sedekahkan selama ini. Hewan ternaknya semuanya mati, kebun-kebunnya habis dan terjual ya, tidak menghasilkan dan terjual. Karena banyak hal dan juga membiayai penyakit beliau waktu itu. Rumah-rumah beliau habis juga, terbakar. Luar biasa. Saudara sekalian, kemudian pokoknya hartanya habis, kemudian beliau diberi ujian lagi oleh Allah, yaitu beliau diberi penyakit. Kalau tidak salah waktu itu namanya penyakit lepra ya. Sekujur tubuhnya habis kena. Bahkan ada yang mengatakan hanya dua yang tidak terkena lepra itu, yaitu lidah dan hatinya. Karena lidah beliau, hati beliau selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sakit, sobat sekalian, Nabi Ayub tak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya juga lapang, sabar, ikhlas
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat sekalian, kalau di antara kita yang menyaksikan video ini ada yang sedang sakit, maka jangan hentikan lisan kita selalu berzikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti hati kita, bersabar, ikhlas, tawakal, dan bersyukur menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa harta beliau, ujian kepada Nabi kita Ayub alaihissalam ya, tidak kalah daripada ujian yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Hartanya habis, anak-anaknya habis, semua kekayaannya, rumah-rumahnya habis. Bahkan beliau ditimpa sakit yang luar biasa bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun, saudara sekalian. Kemudian sampai satu saat terus terucaplah, diucapkan ya dari lisan Nabi kita Ayub alaihissalam ayat Al-Anbiya ayat 83 tadi. Anni masyaniyad durru ya wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, masyaniyad durru, aku ditimpa musibah ya Allah, aku sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Allah, Tuhan sebaik-baik pengasih penyayang. Tidak ada siapapun selain engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada selain engkau, baik itu makhluk atau apapun, yang memiliki kasih dan sayang yang luar biasa. Jadi ini saudara sekalian, luar biasa doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah aku lagi sakit, berikan aku kesembuhan ya Allah. Nabi Ayub tidak mengatakan begitu. Tapi Nabi Ayub menyentuh Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah kepada makhluk-makhlukmu, kepada hamba-hambamu. Aku ini adalah bagian dari hambamu ya Allah. Aku bagian dari makhlukmu yang banyak salah. Ya Allah, engkau maha pengasih dan maha penyayang. Aku lagi sakit ya Allah. Nabi Ayub tidak mengatakan berikan aku kesembuhan. Tapi di dalam kalimat ayat yang disampaikan Nabi Ayub alaihissalam, karena engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Dan engkau tahu, engkau melihatku aku dalam keadaan sakit ya Allah. Seperti ini, ditimpa musibah dan takdir darimu. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihani dan sayangilah aku ya Allah. Artinya apa saudara sekalian? Dalam ya arhamar rahimin itu, engkau maha pengasih, maha penyayang, sudah terkandung kalimat berikanlah aku kesembuhan. Dengan kasih dan sayangmu ya Allah, keluarkan aku dari musibah ini. Itu luar biasanya. Artinya halusnya bahasa doa Nabi kita Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama misalnya kita meminta rezeki dari Allah ya. Tapi kalau kita teman-teman sekalian, kadang ya Allah aku minta uang ya Allah gitu ya. Aku minta duit ya Allah, minta rezeki ya Allah. Nah kalau mengikuti bahasanya Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah engkau maha kaya. Engkau maha kaya dan maha pemberi rezeki ya Allah. Aku dalam kesulitan, dalam kebutuhan terhadap rezeki ya Allah. Dan engkau maha kaya dan pemberi rezeki. Wah itu bahasanya. Jadi tidak meminta uangnya, tidak meminta kesembuhannya ya. Tapi kita memuji sifatnya Allah. Maha pengasih dan maha penyayang. Dan maha kaya dan maha pemberi rezeki tadi. Kemudian saudara sekalian, sobat sekalian, karena Nabi kita seorang Nabi ya, Nabi Ayub alaihissalam, seorang yang soleh dan penyabar yang luar biasa. Kemudian Nabi Ayub doanya pun
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 84 surat Al-Anbiya itu dijawab oleh Allah, fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna wa zikra lil abidin. Luar biasa, rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Kami pun kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjawab doanya Ayub alaihi salam. Kemudian kami sembuhkan penyakit. Jadi ini saudara sekalian doanya orang yang soleh. Maka teman-teman saudara sekalian yang dalam keadaan kesulitan atau sekarang dalam keadaan sakit, yakinlah ya, Allah Arhamur Rahimin. Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah Maha mendengar, Allah Sami'ud Du'a. Allah menjawab. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu keyakinan dan kesabaran. Insyaallah dijawab. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Seperti Nabi Ayub dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dalam ayat lain beliau menghentakkan kakinya, disuruh oleh Allah ke bumi, kemudian keluarlah air. Kemudian Nabi Ayub mandi dengan air itu, seketika badannya bersih. Dan yang luar biasa saudara sekalian, sahabat sekalian, dengan mandi tadi penyakitnya hilang dan Nabi kita Ayub alaihissalam semakin muda. Kalau kemarin penyakitan sampai orang kampungnya tidak menyukai Nabi Ayub, kemudian beliau mengungsi ke pinggir desanya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan di dekat pembuangan sampah ya, sampai banyak hewan-hewan yang datang mengingkap kepada beliau dan penyakit beliau. Tapi dengan mandi tadi Allah menyembuhkan penyakitnya, bahkan beliau lebih muda daripada yang sebelumnya, lebih tampan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, yang mendampingi Nabi Ayub selama beliau sakit adalah istri beliau. Orang-orang, sahabat, keluarga, semuanya pergi menjauh, tidak menyukai Nabi Ayub dan takut terjangkit penyakitnya. Tetapi yang setia mendampingi beliau istrinya. Ya, ada yang mengatakan nama istrinya Rahmah, ada juga yang mengatakan nama istrinya kalau nggak salah Laya gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah, nanti dibetulkan. Tapi maka teman-teman sekalian, sobat sekalian, kalau di saat ini ada suami yang lagi sakit, istri yang lagi sakit, dampingilah, belajarlah dari Nabi Isa, Nabi kita Ayub alaihissalam. Kemudian setelah beliau sembuh, teman-teman sekalian, wa atainahu ahlau. Allah pun kemudian mengembalikan kembali anak-anaknya, bukan mengembalikan, menghidupkan, tapi memberi kembali anak-anaknya yang baik, yang soleh, bahkan 2 kali lipat dari yang hilang kemarin. Ya, ahlahu wa mislahum ma'hum, mengembalikan anak-anaknya bahkan berlipat-lipat dari itu, dari jumlah yang hilang kemarin ya, mislahum ma'hum. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan Allah juga mengembalikan harta-harta beliau, kekayaan beliau, bahkan lebih daripada yang hilang kemarin itu. Apa saudara sekalian? Buah dari kesabaran, keikhlasan, ditimpa musibah oleh Allah, tapi beliau tetap mengingat Allah, tetap dekat kepada Allah, tetap husnuzon kepada Allah. Lisannya tidak pernah terputus dari berzikir. Bukan ditimpa musibah, diberi penyakit, kemudian beliau jauh dari Allah, kemudian beliau jauh dari zikir, jauh dari sholat, bahkan menjauhi Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan hal-hal yang
yang dilarang begitu ya, menghilangkan karena banyak orang saudara-saudara ditimpa musibah bukan malah mendekat tapi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menganggap tidak dikasihi oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, dia menganggap doanya tidak didengar oleh Allah, kemudian dia menjauh. Bahkan ada orang stres meminum khamar untuk menghilangkan kestresannya, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi untuk menghilang kemudian dia berhura-hura dan lain sebagainya. Itu yang dilarang dalam agama kita. Belajarlah dari Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tetap istiqomah, tetap husnuzon kepada Allah, tetap zikirnya kuat, ibadahnya kuat, dan dia yakin itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya arhamar rahimin, ya Allah, aku ditimpa musibah dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beliau tetap mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, walaupun musibah yang menimpa beliau bertubi-tubi. Untuk apa tadi saudara sekalian? Allah memberikan kesehatan kembali, mengembalikan harta dan keluarga Nabi kita Ayub alaihissalam. Dikatakan oleh Allah rahmatan min indina. Itu bentuk rahmah, kasih sayang dari kami. Apa saudara sekalian? Artinya semua kenikmatan kalau kita ada sehat dari sakit, ya, kita keluar dari kemiskinan, kita mendapat rezeki, kita mendapat kebahagiaan, keluarga kita sehat, itu semua adalah rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena hal lain, tapi karena rahmatan. Ini disebutkan oleh Allah rahmatan min indina, karena Nabi Ayub mengatakan ya arhamar rahimin, wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi kita Ayub alaihissalam. Semua yang kami kembalikan kepada Ayub rahmatan minna. Ayub berdoa ya arhamar rahimin, wahai Pengasih Maha Penyayang. Kami mengembalikan nikmat kepada Nabi Ayub sebagai kasih dan sayang, bentuk kasih dan sayang kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat surat Al-Anbiya ayat 84 tadi dikatakan wa zikra lil abidin, dan kisah dalam dua ayat ini, kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah sebagai zikro, pelajaran, lil abidin, bagi orang-orang yang menghamba, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat sekalian, teman sekalian, kita sebagai hambanya Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran zikro lil abidin bagi kita, agar kita mengambil hikmah pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apa saudara sekalian, jangan lepas, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Allah dalam kesulitan, dalam apapun, kita tetap jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah pun akan menolong kita dan memberikan kita kesuksesan gitu ya, keuntungan di akhirnya. Sekian saudara sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan di pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bissawab.